Perkenalkan, nama saya Bakar Asidik. Sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas statistik 1. Sini saya akan membacakan tentang survei. Di mana survei ini adalah survei yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang jumlah nomor telepon seluler pendidik dan peserta didik yang menerima bantuan kuota internet tahap 1 dan tahap 2 pada bulan September. Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang berapa banyak pendidik dan peserta didik yang telah menerima manfaat dari program subsidi kuota internet tersebut. Kedua, yaitu ada metode survei yang digunakan adalah telesurvei, di mana responden diwawancari melalui kontak telepon menggunakan kuesioner sampai responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling yang melibatkan beberapa tahap pemilihan unit penelitian dari populasi yang lebih besar. Tujuan survei ini adalah untuk mengumpulkan data tentang jumlah nomor telepon seluler, pendidik, dan peserta didik yang menerima bantuan kuota internet tahap 1 dan 2 pada bulan September. Melalui survei ini, tujuan ini dicapai antara lain yaitu mengukur cakupan dan efektivitas program subsidi kuota internet, di mana survei ini dirancang untuk mengidentifikasi berapa banyak pendidik dan peserta didik yang telah menerima manfaat dari program subsidi kuota internet tersebut. Kedua, yaitu ada peserta didik yang telah menerima subsidi kuota internet. Data ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan program-program yang lebih spesifik di berbagai wilayah jika ada perbedaan distribusi yang signifikan. Ketiga, yaitu menganalisis karakteristik demografis responden. Survei ini juga dapat memberikan pemahaman tentang karakteristik demografis pendidik dan peserta didik yang menjadi responden dalam survei. Misalnya yaitu ada informasi tentang usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, atau jenis sekolah yang dihadiri, dan lain-lain. Data ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang profil populasi yang menerima manfaat program subsidi kuota internet tersebut. Keempat yaitu data yang diperoleh dari keempat yaitu menyediakan dasar data untuk evaluasi dan pengembangan program. Data yang diperoleh dari survei ini dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan pengembangan program subsidi kuota internet. Dengan memahami beberapa efektif program ini dan karakteristik penerimaan manfaat, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pendidik dan peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Yuroko Quadrian. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kedua yaitu metodologi survei. Teknik sampling atau metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling. Multistage random sampling adalah metode pengambilan sampel yang melibatkan beberapa tahap atau tingkatan. Prosedur ini digunakan ketika populasi yang ingin diambil sampelnya sangat besar dan sulit dijangkau secara langsung. Dalam metode multistage random sampling, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau unit penelitian yang lebih kecil, dan sampel diambil secara acak dari setiap tingkatan sampel. Lalu yang kedua, data populasi. Pada survei ini, terdapat data yang disebutkan adalah jumlah nomor seluler, ponsel, pendidik, dan peserta didik yang menerima bantuan kuota internet. Tahap 1 dan tahap 2 pada bulan September, yang mana data tersebut merupakan data populasi atau jumlah keseluruhan dari penerima manfaat program subsidi kuota internet tersebut. Data tersebut mencakup 27.305.495 nomor telepon seluler di seluruh Indonesia yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadianur Al-Rafi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman satu kelompok saya. Langsung saja di sini yang ketiga ada metode survei. Metode survei yang digunakan dalam penjelasan tersebut adalah telesurvei, di mana responden diwawancarai melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Itu adalah alur penarikan sampel yang dilakukan dalam survei tersebut. Yang pertama ada pemilihan wilayah, kemudian yang kedua ada pemilihan unit penelitian sekunder, yang ketiga ada pemilihan unit penelitian tersier atau seperti RT, KK, atau orang dewasa. Yang keempat ada jumlah responden dan margin of error. Yang kelima ada kendali mutu survei, dan yang terakhir yang keenam ada validasi data sampel.
Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang metode penarikan sampel, yang mana terdapat 4 tahap. Yang mana tahap pertama yaitu adalah pemilihan desa atau kelurahan. Pada tahap ini adalah memilih desa secara acak dari seluruh desa atau kelurahan yang ada di Indonesia. Yang mana pada pemilihan desa ini harus memperhatikan proporsionalitas jumlah desa kelurahan yang ada di setiap wilayah. Yang mana jumlah desa kelurahan yang dipilih harus sesuai dengan tujuan penelitian dan ukuran sampel yang diinginkan. Tahap kedua yaitu pemilihan rumah tangga RT. Pada pemilihan rumah tangga ini akan di setiap desa akan memilih 5 RT dari populasi RT yang ada di kelurahan tersebut. Yang mana pemilihannya ini dilakukan secara random atau acak, pemilihan kelurahannya. Kemudian untuk tahap ketiganya itulah pemilihan kepala keluarga. Pada setiap RT akan memilih 2 kakak, tapi di sini terdapat 1. Tapi di data yang kami dapat itu terdapat 2 kakak. Yang mana 2 kakak akan dipilih, yang mana di setiap RT, setiap kakak itu akan dipilih acak pada RT. Di setiap RT akan memilih 2 kakak secara acak. Yang kemudian tahap keempat yaitu pemilihan orang dewasa dalam kakak. Yang mana pada setiap kakak akan dipilih 1 secara acak orang dewasa. Bisa laki-laki maupun perempuan. Yang mana tahap ini juga dipilih secara acak, laki-laki dan perempuan. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf.